teknis. Baik, satu lagi mungkin tidak ada di slide. Salah satu kendala dalam cetak sawah, pertama dia remote area karena di luar lahan baku sawah. Tantangannya adalah petaninya ada apa enggak. Di lahan-lahan baru itu biasanya dia punya pemilik, tapi pemiliknya nggak ada di lokasi itu. Ya, dia ada pemiliknya, tapi pemiliknya nggak ada di lokasi itu. Dan belum tentu dia berusaha tani. Pemiliknya itu bisa jadi di kota-kota ya yang dia tidak bertani. Jadi tantangan cetak sawah adalah siapa yang nanam. Kami udah nyetak, belum tentu ditanam. Tanam itu masalah lain yang harus dipecahkan juga. Maka tantangan kita adalah menggerakkan masyarakat untuk menanam, petani untuk menanam. Tidak mudah, kami lakukan dengan strategi menggerakkan yang namanya brigade tanam. Brigade pangan BP. Ya, apa maksudnya brigade pangan ini BP? Ini adalah brigade atau brigade itu bahasa militer ya. Maksudnya adalah sekumpulan anak-anak muda yang siap diterjunkan untuk menanam. Dan ini adalah anak-anak muda, kita upayakan anak-anak muda dari sekitar lokasi. Gimana cara supaya mereka tertarik? Kita berikan Alsintan, alat dan mesin pertanian. Karena kalau tanpa Alsintan, anak muda nggak tertarik untuk berusaha tani. Makanya kita supply dengan alat dan mesin pertanian. Jadi itu tantangan pertama, siapa yang menanam? SDM. Tantangan kedua, karena dia di lokasi baru, biasanya produktivitasnya rendah. Nasional kita produktivitas 5,3 ton per hektar, tapi di lokasi-lokasi sawah baru ini, bisa jadi di tahun pertama hanya 1 ton, hanya 2 ton per hektar. Makanya nanti kita berikan insentif untuk menanam, kita berikan benih gratis, pupuk gratis, dolomit gratis di lahan-lahan cetak sawah baru, alsintan gratis, sehingga orang mau menanam. Karena di tahun pertama pasti rugi, produktivitasnya masih rendah. Nah, tantangan ketiga adalah karena dia remote area. Jadi remote area, sistem irigasi belum bagus, bahkan belum ada, jalan usaha tani belum ada. Nah, kita kerjasama dengan PU untuk bisa mendukung lokasi cetak sawah kita dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, baik irigasi maupun jalan-jalan tadi. Nah, satu lagi terakhir, tantangan yang sangat relevan dengan hari ini adalah harga BBM. Cetak sawah itu dilakukan oleh kontraktor, kontraktornya tidak boleh menggunakan BBM subsidi. Dia harus menggunakan BBM non-subsidi. Masalahnya, biaya cetak sawah kita patok 35 juta rupiah per hektar, dengan asumsi harga BBM-nya itu kurang lebih 12.500 sampai 13.500 per liter. Padahal hari ini harga BBM non-subsidi untuk solar itu di kisaran 23.000 ya kurang lebih ya. Saya nggak tahu di Kalimantan zonanya agak berbeda, mungkin sekitar 24 ribuan. Pada asumsi kita setengahnya. Jadi beberapa kontraktor kita agak mandek nih untuk kegiatan cetak sawah karena harga BBM-nya hitungannya nggak masuk. Nah, kami sudah koordinasi dengan Pertamina, dengan kantor staf presiden juga, tapi rapatnya masih berlangsung, masih akan ada pembahasan lagi. Kesimpulan sementaranya adalah akan ada satu harga khusus untuk pelaksanaan kegiatan cetak sawah, eh, yang itu sedikit di bawah harga pasaran. Tapi belum putus berapa, karena masih dihitung lagi, termasuk juga tren saat ini sebetulnya harga minyak dunia kan sudah di bawah $80 per barrel. Nah, kemarin sempat hampir menyentuh 100. Sekarang sudah di bawah $80 per barrel. Mudah-mudahan ini pertanda baik. Mudah-mudahan terus turun sehingga tidak mengganggu aktivitas kegiatan cetak sawah kita. Mungkin sementara itu Pak Misbahul, Pak Teguh, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sekali sudah beberapa hari ini masih ada gangguan tenggorokan dan tidak bisa berbicara lantang, tapi mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua. Dan kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan.
Bisa juga di sini ada rekan-rekan kami dari Biro Perencanaan yang lainnya, Pak Darmawan dan Bu Edma, kalau nanti dalam diskusi perlu penjelasan tambahan. Saya kembalikan kepada Pak Misbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Azmi, walaupun dalam keadaan sakit ya Pak. Mudah-mudahan lekas sembuh Pak. Terima kasih banyak juga Pak untuk pemaparannya sangat komprehensif. Kami izin untuk lanjutkan Pak pada sesi diskusi. Di sini sudah bergabung juga Pak teman-teman rekan-rekan kami, Bapak Ibu dari kantor pusat dan juga dari BI Kalimantan. Em, saya mengundang Bapak Ibu yang ingin mendalami apabila ada yang mau ditanyakan. Boleh Mas Awir ya, untuk memulai diskusi. Izin Pak Azmi, terima kasih Pak. Tadi pendalamannya cukup banyak informasinya Pak, selain dari terkait swasembada pangan yang kami mohonkan informasi cetak sawah maupun oplas juga dilengkapi ya Pak dengan tadi komoditas-komoditas lain. Eh, Mungkin saya memulai Pak dengan pertanyaan. Kalau boleh tahu Pak, dari yang cetak sawah tahun 2025 kemarin, apakah berapa banyak ya Pak yang sudah ditanami gitu Pak, dan kemudian kira-kira estimasi mulai berproduksinya kapan Pak, apabila data tersebut tersedia Pak? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua Pak, dalam hal tadi sebagaimana Bapak sampaikan proses eh, cetak sawah, kami singkat CS ya Pak kalau boleh. CS dan oplah ini selalu dievaluasi gitu Pak ya. Dan kemarin tahun lalu kami juga berdiskusi juga Pak. Kemudian ini cetusan ide dari kami ya Pak yang kurang paham skema anggaran gitu. Misalnya apakah tahun lalu kan sudah cukup banyak dialokasikan untuk cetak sawah. Tahun ini juga demikian. Tadi ada beberapa target. Apakah misalnya boleh Pak gitu, misalnya dari tadi Kalsel kan yang anggarannya targetnya tuh besar gitu udah dialokasikan. Nanti ternyata di Kalteng ini progresnya cukup bagus gitu Pak. Apakah misalnya dari kantong-kantong Kementan ini bisa dengan mudah dipindahkan aja nih ke Kalteng yang udah siap tanahnya, tinggal nanam aja, petaninya sudah siap, brigade pangannya sudah siap gitu. Secara anggaran gitu Pak ya, sehingga bisa nanti panennya mungkin berjalan gitu Pak ya. Ini kami yang awam terkait fiskal sih Pak. Mungkin dua itu dulu Pak sebagai pembuka. Terima kasih Pak. Langsung dijawab atau Oke, boleh Pak, langsung Pak. baik? Terima kasih Pak Teguh. Saya share screen bisa nggak ya di sini ya? Yang ini mungkin stop dulu ya. Bisa kelihatan datanya Pak Teguh? Terlihat Pak. Jelas Pak. Oke. Jadi memang pertanyaannya bagus sekali tadi dari yang sudah di dicetak itu berapa yang sudah ditanam. Nah, memang kita masih bergerak di angka 2025. Ini kami pantau Pak setiap hari, termasuk Pak Menteri sendiri juga memantau ini. Karena yang paling penting setelah dicetak itu adalah ditanam. Nah, sebagai contoh Kalimantan Timur di baris 13 kemarin itu sudah realisasi cetak sawah 1043 hektar. Dari 1043 hektar yang dicetak sudah diolah lahan itu 1002 hektar. Dari yang 1002 hektar ini sebagian sudah ditanami 352 hektar, ya, 352 hektar di musim tanam kedua. Di luar itu ada yang 26 lagi siap juga ditanam tapi belum ditanam. Dia siap ditanam tapi belum ditanam. Jadi ini yang Kalimantan Timur, Kalimantan Utara itu 1010 hektar realisasi fisik, sudah diolah lahan 882 hektar, dan sudah ditanam di musim tanam kedua itu 864 hektar. Di musim tanam 1 18 hektar. Jadi totalnya 882 hektar. Jadi memang masih kecil ya Pak ya.
Kalau yang Kalimantan Utara lumayan. Kalimantan Timur masih kecil, masih 30%-an. Kalau yang nggak tercatat di sini ya berarti nggak ada cetak sawah kemarin ya. Ini baru yang Kaltim dan Kaltara. Sebentar saya lihat yang... Oh, sebenarnya... sebentar. Ada di sini ya, di sheet yang satu lagi. Maaf, ini rekap provinsi, ini per kabupatennya. Jadi, oke, pakai yang data ini aja Pak. Ini Kaltim tadi 1873, 1043 hektar sudah dicetak, yang ditanam 352, sekitar 30%. Kaltara tadi realisasi fisiknya 1010 hektar yang sudah ditanam 882 hektar, lumayan Pak. Kemudian tadi yang atas ya, Kalteng. Kalteng kan paling besar kemarin cetak sawah Pak. Kalteng itu dari 56.000 hektar yang dicetak realisasi fisik 26.000 hektar, sudah olah lahan 22.000 hektar, sudah ditanam 19.860 hektar Pak. Lumayan lah ini. Itu kemarin di musim tanam kedua. Musim tanam kedua kita masih lagi nunggu nih ya, belum belum panen ya. Musim tanam satu itu akhir tahun, musim tanam kedua nih sekarang ini baru di angka 17.000 per 1.600, ini 19.000 hektar. Lumayan lah dari terhadap realisasi fisiknya. Kemudian Kalsel, Kalsel ini realisasi fisik itu realisasi 13.000 hektar. Ya, kemudian sudah olah lahan 7.153 hektar, sudah tanam di musim tanam pertama 277 hektar, di musim tanam kedua 4.381 hektar. Memang paling banyak di musim tanam 2 Pak. Itu ya. Kalbar tadi sudah saya sampaikan. Itu Pak datanya ya. Jadi kami pantau setiap hari. Jadi roughly sih yang sudah cukup baik tanamnya Kalteng. Yang lainnya Kalbar lumayan. Ya, yang lainnya Kaltim masih rendah. Kaltara lumayan. Ya, Kaltim yang masih rendah tanamnya Pak. Nah, nanti dipanennya ya beberapa bulan lagi. Sekarang mungkin sebagian sudah ada yang panen, Pak. Nah, jadi cetak sawah 2025 secara statistik dicatatnya nanti tahun 2026. Statistik produksinya. Jadi dicetak di 2025 tapi dipanen di tahun 2026. Nah, perpindahan alokasi apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan. Biasanya nanti kita akan evaluasi ya kalau ada provinsi yang secara performa kurang bagus, itu biasanya kita alihkan alokasi anggarannya ke provinsi lain yang lebih bagus. Ya, itu biasa kita lakukan karena anggaran kita jadi kalau di kami itu kan di pemerintah ada yang namanya anggaran pusat, ada anggaran daerah. Anggaran daerah itu dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi biasanya di tingkat provinsi, tugas pembantuan di kabupaten. Nah, cetak sawah ini sebenarnya anggarannya di pusat, Pak. Kalaupun kami bagi ke daerah, bukan ke pemerintah daerah, tapi ke institusi kami yang ada di daerah. Kami ada namanya BPLIP ya, Badan Pelaksana Lahan dan Irigasi Pertanian BPLIP, ada di Kalsel kalau saya tidak salah untuk wilayah Kalimantan. Nah, anggarannya kami taruh di sana. Kami bisa memindahkan antar BPLIP, Pak. BPLIP Kalimantan dipindah ke Sumatera, dipindah ke Papua, itu bisa. Nah, tergantung nanti dari performanya. Jadi sangat memungkinkan itu evaluasi kita lakukan secara berkala. Begitu ya Pak Teguh ya. Mudah-mudahan menjawab. Ya, makasih Pak. Kalau boleh Pak mendalami sedikit tadi yang terkait dengan data Pak. Tadi memang di Kalsel rasanya tahun lalu juga kami ada yang berkantor di sini apa ya dari bapak-bapak dari Kementan gitu yang istilahnya setiap hari melihat sehingga progresnya cukup eh, baik gitu. Namun tadi Pak ada yang istilahnya belum siap tanam ya Pak. Itu mohon info ya apakah memang eh,
memang sudah selesai dicetak gitu Pak ya. Kira-kira nih kami juga ingin mendapat pencerahan lagi nih selanjutnya proses apa nih biar dia siap tanam Pak? Apa menunggu musim tanamnya masuk dulu gitu atau memang menunggu alsintanya di drop dulu gitu Pak? Atau brigade pangannya sudah siap gitu? Mohon info Pak. Kasih. Ya, jadi memang kondisi cetak sawah ini bergantung. Ini kan dilaksanakan oleh pihak ketiga ya, Pak. Kementan tuh hanya menganggarkan. Yang kerja bukan Kementerian Pertanian. Yang kerja itu perusahaan pihak ketiga, kontraktor. Eh, Kadang kami sudah eh, bayarkan semuanya sampai dengan olah lahan. Jadi ada satu tahap lagi Pak sebelum tanam namanya olah lahan ya. Jadi yang namanya konstruksi cetak sawah itu, eh, ini sawah udah dibuka nih Pak. Tegakan udah nggak ada, udah bersih. Kemudian bedeng-bedengnya udah dibikin ya, pematang udah dibikin. Tapi si tanahnya itu belum dibajak, belum ditiling ya, apa? Belum dibajak. Jadi belum diolah. Kalau belum diolah, itu belum siap tanam, pasti. Ya pasti belum siap tanam karena belum olah lahan. Ada beberapa wilayah yang kontraktornya itu belum sanggup melakukan olah lahan. Ya, karena mungkin kendala geografis dan seterusnya. Barangkali Bapak Ibu yang ngecek ke lapangan bisa melihat sendiri. Jadi udah dibuka, udah hampir siap, tapi belum dibajak lagi. Masih ada akar-akar dan seterusnya. Jadi sebenarnya dia belum ready, Pak. Nah, kalau belum olah lahan, udah pasti belum siap tanam. Nah, kemungkinan yang belum siap-siap tanam tadi, dia belum selesai olah lahan, atau kalaupun dia sudah siap olah lahan, uh, dia belum tersedia benih, bisa juga, atau juga belum tersedia orang yang untuk menanamnya, karena sekali lagi nih, orangnya juga perlu Pak. Yang nanam bukan kontraktor. Kontraktor selesai urusannya sampai dengan olah lahan, selesai dia. Habis itu dia bukan urusan dinanam. Urusan nanam itu urusan petani. Nah, petaninya ada nggak untuk nanam? Ya, ini juga pertanyaan. Kami uh, menyiapkan yang namanya brigade pangan. Tapi barangkali brigade pangannya juga eh, apakah masalah kapasitasnya atau juga jadi masalahnya sangat spesifik Pak ya. Harus kita cek satu persatu di lokus itu ada masalah apa sehingga dia belum tanam. Bisa karena faktor teknis, bisa karena faktor non teknis ya. Itu barangkali secara umum Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Azmi. Di sini juga berhadir Pak, ada pimpinan kami juga Pak dari Kalsel, Pak Irfan Parulian, dan juga pimpinan dari kantor pusat Pak Wahyu Ariwibowo. Apabila ada pertanyaan Bapak-Bapak ataupun rekan-rekan, em, saya persilahkan. Mas, boleh tanya Mas? Monggo Mas. Ya, makasih Mas Misbahul. Izin Mas Teguh, Pak Irfan, Mas Wow, sama Mas Asmi. Apa kabar Mas Asmi? Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rifki dari Departemen Regional. Pertama-tama terima kasih kami DR telah diundang di FGD kali ini. Dan aplaus materinya sangat bagus dan mencerahkan ya Mas Asmi. Aku ada satu pertanyaan aja sih sedikit. Tadi Mas Asmi bilang Kalimantan tuh kayak blessing in disguise ya Mas ya. Kalau pas lagi El Nino ini tuh, atau tadi disebutnya kan kekeringan. Karena apa namanya? Kalau kemarau itu justru rawa-rawa itu bisa ditanami ya Mas ya. Terus cadangan air Kalimantan juga apa namanya sangat berlimpah gitu. Nah, kira-kira bisa dielaborasi lagi nggak ya? Kayak misalnya karena si Kalimantan ini memiliki keunggulan komparatif dalam hal ini rawa gitu ya. Kira-kira apa yang bisa pemerintah daerah lakukan untuk memanfaatkan keunggulan komparatif tersebut gitu dan komoditas-komoditas apa aja sih yang kira-kira bisa kita tanam ketika pas kekeringan itu datang terutama untuk di Kalimantan. Dan terakhir pengen tahu aja Mas, izin selain Kalimantan ada nggak ya wilayah yang punya keunggulan komparatif kayak gini yang dimana justru pas El Nino justru malah blessing in disguise gitu, apakah di Sulampua atau misalnya di Sumatera gitu. Itu aja sih Mas Asmi.
Thank you Mas Asmi. Terima kasih Mas Rifki. Ya, alhamdulillah agak sehat sih. Karena saya udah minggu kedua ini gangguan gangguan tenggorokan ini. Ya, alhamdulillah lah. Masih tetap harus bersyukur ya, masih bisa ngontor. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi betul Kalimantan termasuk yang kami sampaikan tadi blessing in disguise. Secara umum, wilayah-wilayah yang selama ini tergenang air pada saat kekeringan justru airnya kan agak surut, musim kemarau airnya agak surut, sehingga justru ditanami. Silakan kalau Bapak Ibu berkesempatan melihat di Kalimantan, di banyak wilayah itu justru mereka memang menunggu air surut baru bisa ditanami. Nah, komoditas yang potensial, kalau kami sih tetap mendorong utamanya komoditas tanaman pangan ya. Komoditas tanaman pangan, padi, kita punya padi rawa, varietas-varietas padi rawa yang bisa ditanam meskipun dia terkena air. Jadi masuk saja ke varietas-varietas yang padi rawa, atau kalaupun mau yang tahan kekeringan betul juga ada Impago, dan Impago itu padi gogo ya, yang memang dia khusus untuk tada hujan. Jadi kalau kami tetap mendorongnya itu padi, karena harganya bagus sekarang. Beras itu harganya bagus bagi petani, dan memang potensinya tinggi sekali ketika rawa-rawa kita tuh surut. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah lah pada umumnya ya. Nah, seringkali yang jadi kendala itu adalah meskipun dia sudah mulai kering nih, tapi masih ada juga, kalau kami pernah waktu itu di Kalteng ya, di Kabupaten, eh, saya lupa Pulang Pisau atau mana gitu ya. Jadi dia tetap tetap agak susah Pak kami nanamnya Pak, meskipun agak surut tapi masih susah, masih ada air yang trap, air yang terjebak di tengah sawah. Itu biasanya karena eh, pintu-pintu airnya itu belum dikelola dengan baik ya. Jadi masih ada air yang trap, air yang terjebak di tengah sawah. Nah, kalau pemerintah daerah khususnya nanti PU, karena itu di luar kewenangan kami kalau untuk mengurusin pintu-pintu air ya. Kalau teman-teman PU, dinas PU setempat bisa membantu petani, itu sangat membantu sekali untuk memastikan air yang trap tadi yang terjebak di tengah itu bisa keluar ya. Kalau kami kan hanya bisa bantu dengan pompa air, pompa air. Tapi urusan pintu, tata kelola air makro dan mikro itu udah urusan PU sebetulnya. Ya, jadi kalau bisa kita koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas PU untuk membantu petani-petani, oh itu sangat membantu sekali sehingga betul-betul bisa ditanami. Jadi surut saja tidak cukup, itu harus ya terutama karena air rawa itu agak agak beracun ya. Jadi harus betul-betul dikeluarin dulu gitu ya. Dicuci istilahnya tuh, dicuci. Mekanisme nyuci itu teman-teman PU yang tahu tuh, masuk keluar, nanti lama-lama dia tercuci. Nah, itu sangat memerlukan dukungan dari PU, tata kelola air mikro di tingkat sawah, dan tata kelola air makro yang di tingkat yang lebih besar itu adalah kewenangannya PU. Daerah lain yang mirip Kalimantan, yang sepengetahuan kami itu di Sumsel. Sumsel itu mirip, ada beberapa daerah rawa di sana, dan Banyu Asin, di Sumsel ya, Kabupaten Banyu Asin dan Kabupaten Musi Banyu Asin itu di antara contoh yang cukup bagus ya, yang mereka mengelola lahan rawanya dengan cukup baik dan ditanami padi. Itu barangkali ya, Mas Rifki. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Thank you Mas Asmi, sangat menjawab dan semoga sembuh Mas Asmi. Terima kasih. Baik, saya kembali mengundang lagi rekan-rekan Oke, Mas yang ingin Air, mendalami. Mas Kair bisa. Monggo Pak Irfan, apabila Ya, ada yang ingin ya, kalian. ya. Terima kasih. Pak Asmi, salam kenal Pak. Terima kasih banyak atas paparan yang disampaikan. Eh, Mungkin kalau saya lebih terkait dengan
cadangan produksi Bulog ya Pak yang tertinggi sepanjang masa 5 jutaan ya Pak ya. Itu kalau artinya kalau digabung dengan cadangan beras nasional mungkin bisa lebih tinggi lagi ya Pak. Bisa sampai 10 juta lebih kali ya Pak ya. Nah, pertanyaannya adalah strategi apa yang dilakukan oleh Bulog Pak sehingga cadangan beras itu bisa meningkat hampir 2 kali lipat dari biasanya. Nah, apakah kondisi ini memang diuntungkan dengan kondisi cuaca sebelumnya sehingga berapa tempat panen gitu kan, Pak? Kalau dulu kan malah terjadi kelangkaan. Apa yang membedakannya? Apakah ada strategi apa, Pak? Setahu saya tahun 2023 apa 24 gitu panen, tetapi harga gabahnya justru apa namanya mahal dan susah sehingga mendorong harga beras cukup tinggi. Nah, dengan kondisi cadangan beras Bulog yang tinggi tersebut 5 jutaan ton ini, apakah ini bisa menjadi eh, apa namanya baper kita untuk menjaga harga beras itu lebih stabil, Pak. Nah, eh, untuk di katakanlah memasuki semester 3 ketika kondisi cuaca kemarau gitu seperti air, apakah cadangan ini akan tetap bisa dijaga di level tersebut. Karena ini tantangannya luar biasa. Karena yang tadi Bapak sampaikan, hanya beberapa daerah saja yang memiliki optimasi lahan rawa. Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan ya, beberapa Kalimantan lah gitu. Memang bisa, tapi apakah peningkatan, artinya pemanfaatan optimasi lahan rawa tersebut bisa menjaga level cadangan kita aman gitu Pak. Ini untuk menjadikan kami aja. Artinya kita yakin bahwasanya dengan cadangan Bulog sekian ini dapat menjaga harga level harga menjadi lebih terkendali. Mungkin itu Pak Asmi. Terima kasih Pak. Sih Pak Irfan, pertanyaannya sangat eh, strategik ini, dan kami sebenarnya ini beririsan dengan tugas dan fungsi institusi lain. Tapi nggak apa-apa kami sampaikan informasi yang kami miliki ya Pak ya. Karena kalau kita berbicara Bulog, kemudian cadangan pangan nasional, itu sebetulnya secara tugas dan fungsi itu lebih banyak di Badan Pangan Nasional, Badan Bappenas. Cuman kebetulan takdirnya berkata bahwa Menteri Pertanian juga sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional. Jadi sekaligus aja saya jawab juga kalau gitu Pak. Jadi yang pertama kaitan dengan Bulog sekarang mencapai cadangan beras tertinggi. Betul Pak, itu yang ada di gudang Bulog. Kalau kita hitung yang ada di masyarakat ya harus disurvei lagi. Tapi ya bisa estimasinya 2 kali lipat ya, lebih dari itu. Karena yang di gudang-gudang masyarakat, termasuk yang di gudang-gudang perusahaan, itu perlu dilakukan survei lanjutan. Ada berapa? Yang jelas yang di Bulognya saja yang mudah tercatat di pemerintah, itu datanya real, setiap hari diupdate Pak Menteri, masuk keluar beras itu semua dilaporkan kepada Pak Menteri, jadi data itu bisa kita percaya. Apa yang membuat Bulog bisa mencadangkan sebanyak itu? Tadi sudah kami sampaikan di awal juga, ini tidak terlepas dari kebijakan harga, itu yang nomor satu paling menentukan. Bahwa masyarakat atau petani itu didorong untuk berproduksi dengan jaminan pasti dibeli pemerintah. Nah itu memang ini kebijakan yang pada saat muncul pertama kontroversial. Yang namanya policy, one policy can only solve one problem kan, but there will be another problem with that policy gitu. Satu policy itu hanya bisa menyelesaikan satu masalah, tapi nanti policy itu akan menimbulkan masalah lain, perlu policy lain lagi. Policy ini diambil karena Pak Presiden melihat selama ini petani kita ketika menjual gabahnya itu kesulitan dan harganya cenderung jatuh.
Nah, Bapak Presiden mau melindungi petani, itu adalah political will beliau. Political will beliau, udah kamu berproduksi aja, kami beli at any quality 6.500 per kilo. Nah, itu betul-betul membuat masyarakat bergairah untuk petani bergairah untuk berproduksi. Dan betul di samping itu juga kita kerjasama dengan aparat juga, dengan Babinsa untuk jemput bola, Pak, jemput bola ke lapangan, menjemput gabah-gabahnya petani. Nah, jadi semua mulai dari direksi Bulog di tingkat nasional, kemudian Kadifre di tingkat regional yang provinsi dan kabupaten dikasih target. Ini strategi teknisnya, Pak, ya. Dikasih target serap gabah petani. Jadi udah harganya dipastikan dipatok, HPP-nya harga mentah, dan semua pimpinan di Bulog dikasih target harus nyerap sekian ton. Jadi bergerak itu semua, Pak. Bulognya bergerak dibantu sama Babinsa TNI, bergerak sampai ke lapangan. Kalau dulu-dulu, mohon maaf, tanpa bermaksud untuk menyudutkan dan mendiskreditkan, Bulog itu cenderung nunggu gitu, nunggu di ujung, mereka nggak bergerak jemput bola. Akhirnya gabah petani itu dibeli oleh non pemerintah, ya, perusahaan-perusahaan swasta, penggilingan swasta, yang sebenarnya itu boleh-boleh aja, silakan aja. Cuman dampaknya adalah Bulog jadi kehabisan gabah, kalah bersaing dengan penggilingan swasta. Nah, kalau sekarang Bulognya didorong, Mbak, memang didorong, kamu harus jemput bola. Harganya dipastikan 6.500, petaninya bergairah, Bulognya disuruh jemput bola. Jadi dua hal ini, Pak, yang membuat kita kemudian bisa mengamankan cadangan beras Molita itu sampai dengan 5,23 juta ton. Apakah diuntungkan karena kondisi cuaca kemarin 2025 lebih baik? Sedikit banyak itu mempengaruhi, karena ada yang membaca juga yang terjadi sebenarnya adalah pergeseran tanam. Jadi pergeseran tanam nanti mepet di 2025, di 2026-nya kita agak sulit tanam. Ada yang memprediksi seperti itu, ada yang menganalisis seperti itu. Jadi kita kemarin 2025 itu kan kondisi cukup mild ya cuacanya, nggak ada yang ekstrim-ekstrim. 2026-nya ada ekstrim nih, tapi ekstrimnya pengamat menurut kami di Kementan itu adalah pola alami sebetulnya, ada hujan, ada kemarau gitu ya. Yang penting kita punya langkah antisipatif. Jadi sedikit banyak ada pengaruh cuaca, tetapi juga yang lebih besar faktor utamanya adalah faktor policy tadi. Nah, kemudian apakah pompanisasi nantinya akan mendukung? Ya, betul Pak, oplah lahan ya, optimasi lahan. Jadi oplah lahan, cetak sawah itu diantara berbagai, kan kita melihatnya sistemik ya Pak, melihat sistemik. Oplah lahan itu kita meningkatkan indeks pertanaman. Cetak sawah itu kita memperluas areal, ya, ekspansi lah. Kalau oplah itu intensifikasi, kalau cetak sawah itu ekstensifikasi. Dua-duanya dilakukan oleh Kementan. Karena nggak bisa strategi itu hanya satu saja. Strategi itu harus macam-macam supaya kalau yang ini, if this one doesn't work, at least this one work gitu ya. Jadi saling mengimbangi. Oplah kita lakukan, cetak sawah kita lakukan, peningkatan profilitas melalui varietas unggul itu juga kita lakukan, modernisasi pertanian kita lakukan. Jadi kerjasama antar kegiatan ini sebenarnya yang mendukung pencapaian swasembada. Jadi kita nggak bisa rely on satu strategi, Pak. Jadi apakah oplah membantu? Iya membantu, tapi harus dibantu juga dengan program-program lain. Tetap ada ekstensifikasi, tetap ada mekanisasi dan seterusnya. Mungkin itu Pak Irfan ya, secara umum mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi. Kalau ada yang terlewat silahkan disampaikan. Terima kasih Pak Asmi, bagus Pak. Yang pertama yang strategi Bulog itu Pak, nyata Ya, sekarang udah jemput bola ya Pak ya. betul Pak. Nggak keduluan sama swasta lah ya. Betul Pak. Betul. Oke, siap Ya, Pak. Makasih ya terima Pak kasih. Asmi ya. Sama Ya, Pak Pak. Irfan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Azmi untuk jawabannya Pak. Kembali lagi saya undang apabila ada rekan-rekan mungkin dari rekan-rekan di sini udah bergabung juga Pak. Ada rekan-rekan dari Bank Indonesia Kalimantan Tengah. Apabila ada pertanyaan Mas dan Mbak.
terutama terkait CSR ya di Kalteng yang paling tinggi gitu untuk performa kinerjanya. Nggak ada. Selamat siang. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin bertanya kepada Pak Zainul. Terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Saya perkenalkan Pak dari Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Sylvia. Jadi sejauh ini Pak yang kami ikuti begitu ya Pak terkait dengan progres pengembangan cetak sawah di Kalimantan Tengah ini menghadapi beberapa kendala seperti itu ya Pak ya. Kemarin yang sempat dijelaskan kepada kami itu dari carry over cetak sawah di tahun 2025 ke tahun 2026 yang mana ternyata lahannya itu memang sulit gitu ya Pak ya untuk dilakukan pengolahan lahan baik land clearing maupun dari segi mobilisasi alatnya begitu ya Pak. Kemudian Pak sehingga kalau tidak salah ya Pak ya untuk targetnya jadi tidak tercapai 100% begitu ya Pak di tahun 2025. Bahkan untuk sekitar 13 ribuan hektar yang di carry over ke 2026 juga tidak bisa terrealisasi semuanya begitu Pak. Nah, untuk target di 2026 Pak dari yang telah disampaikan tadi itu apakah target carry over yang sebelumnya belum dapat dicetak atau memang SID yang baru begitu ya Pak ya? Berbekal dari pengalaman atau lesson learned dari tahun 2025 bahwa memang di Kalimantan Tengah dari segi karakteristik wilayah kan cukup unik begitu ya Pak ya untuk beberapa wilayah itu susah untuk dilakukan mobilisasi karena lahannya merupakan lahan rawa dalam begitu. Nah, ini untuk strategi di 2026 khususnya untuk Kalteng ini bagaimana Pak? Ini punten kalau tadi sudah dijelaskan tapi saya eh, terlewat gitu Pak. Terima kasih banyak Pak Zainul. Terima kasih Mas Koyer. Terima kasih Mbak Sylvia. Di Kalteng. Kalteng itu termasuk yang kita cukup alokasikan cukup besar ya. Di tahun lalu sebetulnya kontraknya di Kalteng itu ada 59.000 hektar kontrak di awal. Jadi harapan kita tuh memang tinggi sekali di Kalteng di awalnya. Ternyata yang realisasi fisiknya itu tercapai hanya 26.000. Berarti kurang lebih setengahnya ya. Bahkan kurang dari setengah mungkin yang realisasi fisik. Dari 26.000 ini yang olah lahan itu hanya 22.000. Jadi ada 4 ribuan hektar yang tidak terolah lahan. Tadi yang disampaikan Mbak Sylvia mungkin karena ada kendala-kendala teknis tadi. Jadi ada 4 ribuan hektar yang tidak diolah lahan. Dari yang 22.000 ini yang sudah ditanam itu 19.860 hektar ya. Jadi ya lumayan lah 19 ribuan hektar dari 22.000 hektar. Nah, di tahun 2026 maaf, kita merasionalisasi target Kalimantan Tengah. Jadi Kalimantan Tengah nanti target cetak sawahnya tidak lagi 59.000, targetnya hanya 11.060 hektar. Karena apa? Karena kita tidak mau yang kemarin itu terbengkalai. Jadi kita upayakan dulu, tetap diupayakan, kita tetap mengalokasikan anggaran yang tahun 2025 itu untuk selesai olah lahannya dan bisa ditanami. Karena kalau sudah dicetak, nggak ditanam, itu nanti jadi temuan. Ya, BPK nanti temuan. Jadi kami tetap upayakan dulu 2025-nya yang belum olah lahan itu harus olah lahan, yang sudah olah lahan harus ditanam. Nah, itu target kami dan sudah kita alokasikan anggaran untuk itu.
Adapun tambahan cetak sawah di tahun 2026 khusus Kalimantan Tengah itu kita rasionalkan menjadi 11.060 hektar saja. Itu barangkali Mbak Sylvia, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Pak. Punten Pak, untuk target 11.060 ini apakah lahan baru di area lain begitu ya Pak ya, dari berbeda gitu dari lahan sebelumnya yang belum dicetak begitu Pak? Iya, harus berbeda secara konsepnya. Justru nggak boleh sama. Kalau sama berarti tidak ada perluasan. Jadi harus berbeda. Dan kalaupun nanti berat, ya semua berat, makanya dirasionalkan ini targetnya dari 59.000 jadi 11.000. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, Nah, ini terima kasih. kan Pak, untuk tanah yang sudah diolah lahan tadi, nah itu untuk pengelolanya kan tadi dari Brigade Pangan ya Pak ya? Itu apakah Brigade Pangannya nanti dibentuk per daerah atau memang sudah ada pembentukan dari pusat? Terus seperti apa Pak? Ya, Brigade Pangan itu sudah kita bentuk hampir di seluruh wilayah cetak sawah. Ya, yang membentuk Kementan, Badan SDM Pertanian, tetapi yang terlibat di dalamnya itu adalah para pemuda setempat. Jadi para pemuda biasanya sih polanya ya, biasanya itu adalah anak-anak petani setempat. Jadi anak-anaknya petani yang selama ini mungkin nggak mau bertani, kita dorong untuk bertani. Jadi yang membentuk Kementan, Badan SDM Pertanian, tapi pesertanya, orang-orangnya, itu adalah anak-anak muda setempat yang biasanya secara umum ya, biasanya adalah anak-anak petani di situ. Itu Mbak Sylvia. Baik, Pak. Kalau kami tidak salah, Pak, ada info juga terkait dengan kerjasama akademisi, Pak, dalam mendukung tenaga kerja di pengolahan cetak sawah, Pak. Apakah ini sudah dikerjasamakan, Pak, dengan Kementan, Pak? Nanti variasinya tergantung dari BP yang ada. Kalau memang BP yang ada itu belum cukup, belum memadai, ya karena mungkin ketersediaan orang juga tidak banyak, itu bisa saja kita hadirkan dari mahasiswa-mahasiswa ya Polbangtan ataupun juga mahasiswa pertanian. Cuman sebenarnya pola seperti itu sih kita unpreferred sebenarnya. Lebih prefernya itu adalah pola menggunakan memberdayakan anak-anak muda setempat karena itu yang lebih sustain. Ya kalau kita mendatangkan dari luar mungkin berhasil tapi dalam jangka panjang ya mereka mungkin akan kembali ke daerahnya masing-masing kan. Jadi sebenarnya kurang sustain. Jadi kita unpreferred itu. Eh, Pilihan pertama kita tetap memberdayakan pemuda yang ada di lokasi setempat gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Zainul Azmi. Kalau dari saya mungkin sekian, Mas Paulir. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya undang untuk Mas Prima Putra apabila ada yang ingin didalami, Mas. Ya, baik. Mungkin Terima kalau kasih Mas boleh Khair. terakhir ya Mas Wispa karena apa saya agak sakit tenggorokan ini tapi mudah-mudahan bisa mengcover pertanyaan-pertanyaan. Kalau boleh terakhir ini silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin, Pak, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, mungkin terkait yang oplah ya, Pak. Kalau di 2026 kami lihat untuk targetnya itu sangat menurun jauh ya, Pak. Bahkan di Kalsel sendiri itu nol ya, Pak. Dalam hal tersebut, berarti untuk oplah ini, untuk programnya sudah ditiadakan atau seperti apa ya, Pak? Kemudian untuk yang lahan oplah yang tahun lalu yang sudah dilakukan, apakah masih berjalan? Apakah indeks pertanian itu tetap meningkat di tahun ini atau seperti apa ya Pak? Kemudian yang kedua Pak, untuk terkait yang cetak sawah yang sudah berhasil ditanam, untuk panennya Pak, kami ingin konfirmasi secara kuantiti maupun kualitas, apakah sama dengan sawah reguler ya Pak yang petani
apa produksi atau seperti apa gitu Pak. Dari tonasenya seperti apa, yieldnya dan yang lainnya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Makasih. Di sini ada satu lagi yang angkat tangan, kalau satu pertanyaan barangkali boleh. Siap, Pak. Silakan. Saya perkenalkan Pak, saya Afif dari Kalimantan Tengah. Izin Pak, ini melanjutkan dari Mbak Sylvia, Pak ya. Eh, Mungkin pertanyaan saya lebih ke arah menyinggung ke inflasi sih Pak. Karena eh, kalau izin saya tanya Pak, karena di CSR di Kalteng ini memang kan salah satu yang paling besar ya Pak ya. Nah itu kalau boleh tahu Pak, pemilihan varietas yang ditanam dalam cetak sawah itu apakah ditentukan oleh eh, dari Kementan pusat atau memang akan disesuaikan Pak dengan preferensi daerah itu masing-masing? Karena kalau misalkan kita berhubungan Pak dengan Bulog, nah mereka punya beras, cadangan beras itu sangat memadai Pak. Namun di Kalteng ini pendorong inflasinya salah satunya beras Pak. Nah, itu yang selalu jadi pertanyaan Pak di kita. Nah, mungkin juga boleh Pak pencerahan ya Pak tentang varietas ini. Siap. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Afif dan Mas Prima ya. Saya jawab mungkin sekalian saja. Yang pertama, Kalsel oplah tahun ini nol. Jadi oplah secara nasional tetap ada. Secara nasional tetap ada. Hanya saja mungkin Ditjen uh, Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian itu mengambil kebijakan untuk oplah di Kalsel tahun ini nol. Barangkali karena menyelesaikan dulu yang oplah tahun 2025 ya, khususnya untuk pertanamannya, karena kita agak lambat di pertanaman. Tapi bukan berarti dalam akhir tahun nanti selalu nol, karena tadi yang saya sampaikan di pertanyaan pertama tadi Pak Teguh, sangat mungkin dalam tahun berjalan ini ada pindah-pindah lokasi. Ya, itu sangat sangat mungkin, seperti hal yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya ketika performa di sini kurang bagus, itu biasanya kadang kita geser ke daerah lain yang sanggup gitu ya, dan seterusnya. Jadi untuk Kalsel bukan berarti akan nol terus. Bisa jadi nanti akan ada perubahan sesuai dengan dinamika nanti. Nah, CSR kita belum ada catatan yang sudah panen ya. Baru ada catatan yang sudah tanam. Dari yang ditanam kita belum ada catatan panen, tapi estimasi kita, dugaan kita, yang namanya lahan sawah baru itu produktivitasnya pasti di bawah lahan-lahan yang sudah lama ditanami. Itu udah pasti, karena struktur tanahnya dia belum segembur tanah yang biasa di sawah. Ini kan lahan-lahan hutan biasanya kan lebih keras ya, tanaman-tanaman keras. Jadi belum segembur itu. Kemudian juga istilahnya gini, kalau dalam sama kayak pohon ya, baru belajar kalau Bapak Ibu biasa nanam pohon durian atau apa, itu tanaman-tanaman hasil panen pertama itu masih belajar katanya. Masih belajar, itu biasanya produktivitasnya nggak sebagus yang sudah tanaman lama gitu. Walaupun nanti ada diminishing return juga sih, tanaman sudah terlalu tua kan turun juga. Tapi yang awal-awal itu pasti di bawah yang sudah biasa. Sama dengan sawah, kita belum ada catatan panen, tapi prediksi kita tidak akan mengejutkan kalau produktivitasnya nanti di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional 5,3 ton per hektar, gabah kering giling. Nanti yang produktivitas cetak sawah baru bisa jadi 1-2 ton per hektar, atau paling bagus 3 ton per hektar. Itu wajar di tahun-tahun pertama. Itu baru kuantitas. Kalau kualitas juga, kualitas sangat bergantung banyak faktor ya, seberapa bagus pemupukan, kemudian varietas yang digunakan, kemudian cara dia memanennya, apakah ada yang hilang atau enggak, itu banyak variabel yang bisa menentukan kualitas. Tapi yang jelas dari segi produktivitas, kuantitas bisa dipastikan di bawah yang sudah biasa. Kaitan dengan varietas, jadi sebenarnya varietas itu
nanti yang memilih adalah daerah karena dia pakai e-katalog. Di e-katalog itu nanti ada varietas-varietas yang tersedia. Varietas-varietas tersedia, kemudian nanti dinas pertanian setempat yang akan memilih. Kita nanti tinggal kontrak di pusat, kemudian kita klik dan kita kirim. Jadi tetap preferensinya adalah preferensi daerah dari pilihan yang tersedia. Yang jadi masalah adalah kadang masyarakat pengennya varietas lokal. Cuman si produsen benihnya itu belum terdaftar sehingga tidak masuk e-katalog. Nah, kalau itu yang terjadi, maka dia nggak bisa milih itu karena pilihannya terbatas yang ada di e-katalog. E-katalog adalah biasanya yang masuk produsen-produsen benih yang sudah established. Ya, jadi tetap yang milih daerah, tapi pilihannya berdasarkan option yang ada di dalam e-katalog. Itu Pak Afif dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Izin Pak, mau konfirmasi sedikit Pak. Artinya untuk yang oplah tersebut menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya, berarti target yang tahun lalu yang belum sepenuhnya tercapai itu jadi carry over ya Pak di tahun ini. Meskipun target di tahun ini tuh 0. Ya, jadi biasanya nanti kita intervensinya nggak paket lengkap seperti sebelumnya. Jadi apa yang belum selesai, olah lahannya, bantuan olah lahan biasanya masih ada ya di tahun 2026 walaupun dia nggak nyetak lagi atau tidak oplah lagi, tapi ada hal yang belum selesai. Nah, itu biasanya bisa kita alokasikan dengan bantuan olah lahan. Karena di tahun 2026 ini kita tetap ada bantuan olah lahan. Jumlahnya tidak sebesar paket lengkap oplah. Itu Mas Prima. Ya. Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mas Misbahul, saya pikir sudah cukup. Kalau kurang nanti kita diskusi di waktu. Baik, Karena Pak kami Azmi. ada keterbatasan waktu dan keterbatasan ini agak makin gatal tenggorokan. Saya mohon maaf sekali, saya sepanjang presentasi dari awal agak gangguan tenggorokan membuat Bapak Ibu tidak nyaman, mohon maaf sekali. Terima kasih banyak Pak Azmi untuk paparannya Pak, sangat lengkap, sangat membantu kami di daerah juga Pak untuk memahami lebih lanjut soal perkembangan CSR ya Pak. Mohon maaf juga Pak udah mengundang di waktu-waktu seperti ini Pak. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Pak. Mohon izin Pak, kami tutup mungkin dari Pak Teguh Pak. Mohon izin Pak Teguh apabila boleh untuk menutup sesi FGD pada siang ini. Baik, terima kasih Mas Hoir. Izin Pak Irfan, kami menutup kegiatan kali ini. Yang pertama, terima kasih Pak atas seluruh informasi dari yang Bapak sampaikan gitu ya. Tadi di tengah kami juga baru terinfo Bapak kurang sehat. Mudah-mudahan di kesempatan lain kami bisa berdiskusi Pak, atau mungkin kalau ada kunjungan kerja ke Kalsel, mohon infonya Pak. Nanti kami juga ingin melihat langsung sebetulnya kegiatan ya Pak, baik nanti mungkin penanaman mudah-mudahan atau mungkin sudah panen gitu Pak. Nanti kalau boleh ke panen juga, panen perdana CS ini kayaknya seru Pak ya gitu. Kemudian yang kedua tentu jadi doa kami Pak teriring mudah-mudahan segera sehat ya Pak. Kami apresiasi tadi waktu Bapak juga di tengah presentasi juga kami memahami Pak. Jadi terima kasih sudah menyampaikan data-data tadi meskipun dalam kondisi tidak kurang sehat ya Pak. Dan yang terakhir apabila berkenan Pak, nanti dari kami akan mengundang baik sebagai FGD seperti ini maupun nanti di kami juga akan melaksanakan biasa Pak semacam merapat koordinasi inflasi maupun di Kalimantan Selatan maupun sewilayah Kalimantan Pak. Jadi kami akan undang lagi teman-teman Kalimantan. Misalnya tadi ada konsen-konsen Bapak yang tadi lahan belum diolah. Nah ini kami juga bisa bantu koordinasikan dalam kerangka inflasi Pak. Di situ bagaimana nanti mudah-mudahan nih program pemerintah pusat yang bagus juga sama-sama didorong oleh pemerintah daerah itu Pak. Kami siap menjembatani itu. Mungkin demikian, kami izin menutup kegiatan FGD pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Pak. kasih Terima kasih Pak Pak Azmi. Ibu. Terima kasih Sehat Pak selalu ya Pak. Teguh, Pak Irfan, Sehat, Mas Pak. Bahu.